Pembelajaran kali ini kita akan sampai pada materi determinan matriks. Sebelumnya, kita memperkenalkan terlebih dahulu matriks persegi berordo n. Nah, matriks persegi berordo n ini mempunyai banyak baris dan banyak kolom yang sama. Kemudian kita memperhatikan determinan dari matriks persegi 2x2, yaitu kita dapat menggunakan bentuk rumusan seperti ini untuk menentukan determinan matriks persegi 2x2 dengan mengalihkan diagonal elemen pada diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen diagonal samping. Kita bisa melihat contoh, jika kita mempunyai matriks A, B, dan C, untuk menentukan determinan AB kurang C, pertama-tama kita harus tentukan terlebih dahulu perkalian AB, di mana pada video pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bagaimana melakukan perkalian matriks. Nah, kita peroleh matriks A kali B, kemudian kita kurangkan matriks AB ini dengan C, sehingga kita dapatkan matriks 9914. Nah, dari ini kita bisa menentukan determinan matriks berordo 2x2, yaitu 9 kali 4 dikurang 9 kali 1, sehingga kita dapatkan determinannya 27. Ini untuk determinan matriks persegi berordo 2. Selanjutnya, jika kita menentukan determinan matriks persegi berordo 3, maka kita dapat menggunakan salah satunya yaitu dengan aturan Sarus. Nah, aturan Sarus ini kita menuliskan kembali dua kolom pertama dari matriks persegi tersebut sehingga memudahkan kita dalam perhitungan nanti. Karena determinan matriks persegi ordo 3x3 ini dengan aturan Sarus harus mengalihkan diagonal-diagonalnya, yaitu A11 dikali A22 dikali A33 ditambah dengan A12 dikali A23 dikali A31 ditambah dengan A13 dikali A21 dikali A32, sehingga kemudian kita kurangkan dengan diagonal sampingnya. Nah, A11 dikali A23 dikali A32. Kemudian kita kurangkan dengan A13 kali A22 A31. Kemudian kita kurangkan lagi dengan A12 A21 A33. Nah, untuk mempermudah pengalihan ini, maka kita menuliskan dua kolom ini. Nah, hal ini perlu kamu ingat semuanya. Nah, kita perhatikan contoh, jika kita mempunyai matriks persegi ordo 3x3, di mana determinan matriks P ini dikatakan 0, maka untuk menentukan nilai X, kita dapat menggunakan aturan Sarus tadi, yaitu dengan cara perkalian seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai X yang ada, setelah kita hitung, maka kita dapatkan 0 ditambah 3X ditambah 4 dikurang 0 dikurang 8 dikurang 2X sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai X adalah 4. Nah, selanjutnya, apakah determinan matriks persegi berordo 3 hanya dengan aturan Sarus? Tentu tidak. Bisa juga dengan menggunakan dengan cara ekspansi kofaktor. Nah, salah satu metode yang akan kita bahas di sini, ya, selain metode aturan Sarus. Nah, dengan ekspansi kofaktor, ada beberapa istilah yang perlu kita perhatikan dari sebuah matriks persegi ordo 3x3. Nah, yaitu pertama, minor. Nah, minor ini kita dapatkan dengan menentukan determinan dari matriks persegi ordo 3x3 yang telah dihapus baris ke I, kolom ke J-nya. Nah, disimbolkan dengan MIJ. Kita bisa perhatikan di sini, jika sebuah matriks berordo 3x3, maka setiap matriks berordo 3x3 pasti mempunyai 9 minor. Nah, ke 9 minor itu dapat kita lihat di sini. Katakan M11, artinya baris 1, kolom 1 kita hapus, sehingga kita dapatkan determinan dari matriks persegi berordo 2, A22, A23, A32, dan A33. Nah, baru kita kalikan dengan sistem determinan matriks persegi berordo 2 tadi, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan, jika M12, maka baris pertama, kolom kedua kita hapus. Begitu juga dengan M13, baris pertama, kolom ketiga kita hapus. Kemudian M21, yaitu baris kedua, kolom pertama dihapus.
baris kedua, kolom kedua dihapus untuk M22. M23 adalah baris kedua, kolom ketiga dihapus. Begitu juga untuk M31, M32, dan M33. Nah, setelah kita mengenal minor, maka istilah berikutnya yaitu kita harus kenali dulu kofaktor. Nah, untuk menentukan kofaktor, diberikan rumus seperti ini. Nah, maka kita dapat menentukan K11 dengan mengambil minus 1 di pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Nah, maka untuk menentukan kofaktor ini bergantung dari minor. Sehingga jika kita menentukan kofaktor juga mempunyai 9 dari ada sebanyak 9 dari sebuah matriks persegi berordo 3x3. Nah, K12 juga demikian. Minus 1 di pangkat 1 tambah 2 dikali M12. Demikian seterusnya untuk K13, K21, K22, K23, K31, K32, dan K33. Nah, jadi semua kofaktor juga ada 9. Minor juga ada 9. Nah, jadi nilai kofaktor bergantung dari minor yang ada. Nah, untuk selanjutnya bagaimana menggunakan ekspansi kofaktor untuk menghitung determinan, maka kita bisa melihat berikut ini. Ekspansi kofaktor ada 6 kemungkinan yang bisa kita pakai untuk menghitung determinan, yaitu ekspansi kofaktor baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ekspansi kofaktor kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, jadi ada 6 kemungkinan yang bisa kita pakai untuk menghitung determinan. Untuk ekspansi kofaktor baris pertama, berarti kita mengambil perkalian setiap elemen di baris pertama dengan kofaktornya. Nah, jumlah dari hasil perkalian elemen matriks dengan kofaktornya. Nah, ekspansi kofaktor baris kedua juga demikian. Kita mengambil elemen di baris kedua dikalikan dengan kofaktornya masing-masing. Yaitu di mana kita lihat di sini A21, A22, dan A23 berada di baris kedua. Demikian juga dengan ekspansi kofaktor baris ketiga. Kita juga mengalihkan setiap elemen yang di baris ketiga yaitu A31, A32, A33 dengan kofaktornya masing-masing. Kemudian kita jumlahkan. Nah, untuk ekspansi kofaktor kolom juga demikian halnya. Maka kita dapat menentukan ekspansi kofaktor kolom pertama dengan mengalihkan elemen di kolom pertama dengan kofaktornya. Begitu juga dengan kolom kedua dan ekspansi kofaktor kolom ketiga. Nah, dengan mengetahui konsep dasarnya, kita dapat menghitung determinan dari matriks persegi berordo 3x3 dengan ekspansi kofaktor. Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita mempunyai matriks A dengan ordo 3x3. Jika kita menghitung dengan aturan Sarus, maka hasil dari determinan A ini adalah bernilai 1. Nah, kita bisa perhatikan proses perhitungannya dengan aturan Sarus. Nah, sekarang kita bandingkan hasilnya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Jika kita mengambil, katakan salah satunya kita mengambil ekspansi kofaktor baris pertama, maka elemen yang ada di baris pertama adalah 1, 3, dan 3. Nah, sebelumnya kita menentukan terlebih dahulu kofaktor K11, K12, dan K13. Nah, kita hitung di sini K11. Maka kita mengambil minus 1 di pangkat 2 dikali baris 1 kolom 1 kita hapus sehingga tinggal 4, 3, 3, 4. Kita dapatkan K11 adalah 7. Kemudian kita menghitung K12 dengan rumusan yang ada, maka K12 itu kita peroleh dengan nilai minus 1 dengan menghapus baris 1 kolom kedua dari matriks A. Selanjutnya K13 kita peroleh dengan mengambil baris 1 kolom 3 kita hapus sehingga kita mendapatkan nilai minus 1. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ekspansi kofaktor. Kita dapatkan determinan adalah 1 dikali 7 ditambah 3 kali minus 1 ditambah 3 kali minus 1. Sehingga kita peroleh hasil determinannya 1. Sama dengan kita menggunakan aturan Sarus tadi, bukan? Nah, selanjutnya jika kita mengambil ekspansi kofaktor kolom, kita juga dapat menghitungnya.
kita bisa perhatikan di sini, jika kita mengambil ekspansi kofaktor kolom ketiga, maka kolom ketiga ini mempunyai elemen 3, 3, dan 4. Nah, untuk menentukan determinan dari ekspansi kofaktor dengan ekspansi kofaktor kolom ketiga, maka kita tentukan terlebih dahulu K13 seperti halnya tadi. Nah, kita akan dapatkan minus 1 dengan menghapus baris 1 kolom ketiga. K23, kita menghapus baris 2 kolom 3. Kita peroleh nilainya adalah 0. Kemudian kita dapatkan lagi K33. Maka kita bisa memperoleh kofaktor 33 adalah 1. Nah, dengan menentukan kofaktor-kofaktor yang sudah ada, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, sehingga kita peroleh bahwa determinan dari matriks A juga bernilai 1. Jadi, kesimpulannya, ekspansi kofaktor kita mau menggunakan yang kolom ataupun baris, itu tetap menghasilkan hasil yang sama. Nah, sebagai pertanyaannya, apakah memang yang saya katakan ini benar? Maka bisa kalian coba dengan menghitung ekspansi kofaktor yang belum terhitung tadi, yaitu ekspansi kofaktor baris kedua, baris ketiga, ekspansi kofaktor kolom pertama, dan kolom kedua. Silakan mencoba. Semoga berhasil.